kitab itu ada 124.000. Banyak Pak ya. Dari 124.000 itu diperkecil lagi menjadi 313 yang diangkat menjadi Rasul. Karena Nabi sama Rasul itu beda. Kalau Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Tapi kalau Rasul mendapat wahyu sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi dari yang 124.000 itu, yang diangkat menjadi Rasul hanya 313. Dari 313 itu diperkecil lagi Pak, menjadi 25, yaitu Nabi dan Rasul yang wajib diimani, yang mana nama-nama mereka ini termaktub dalam Al-Quran. Setelah 25 ini diperkecil lagi Pak, menjadi 5 orang. Apa itu? Nabi dan Rasul ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasul yang sangat menghadapi tantangan yang luar biasa di zamannya. Sehingga saking ketangguhan kesabaran hati beliau, sehingga beliau-beliau ini sering disebut dengan ulul azmi. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi 5 orang ini adalah Nabi ulul azmi yang sangat tangguh menghadapi umatnya. Dari 5 orang ini diperkecil lagi Pak, menjadi 2 orang, yang mana 2 orang Nabi ini sering dijuluki sebagai Nabi yang patut dijadikan uswatun hasanah. Siapa 2 Nabi ini? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan 2 nama Nabi ini sering kita sebut dalam sholat Pak, ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Saking istimewanya 2 orang Nabi ini, sehingga beliau berdua ini sering disebut Nabi yang patut dilabeli dengan Nabi yang membawa uswatun hasanah atau teladan yang baik. Cuman bedanya dari 2 Nabi ini, hanya Nabi Muhammad yang patut menjadi uswatun hasanah secara keseluruhan. Kalau Nabi Ibrahim hanya dalam beberapa hal saja. Bahkan dalam beberapa hal kita tidak boleh ngikuti. Contoh, Nabi Ibrahim dulu dakwahnya dengan cara menghancurkan berhalanya orang kafir, orang musyrik, Raja Namrud. Maka di sini kita tidak boleh ngikut-ngikut. Wah, saya mau niru Nabi Ibrahim, saya ngancurin patung. Tidak boleh. 2, Nabi Ibrahim dulu dibakar hidup-hidup. Lalu dengan alasan itu kita nanti ngomong, nanti saya mau bakar diri. Ngikuti Nabi Ibrahim. Tidak boleh juga. Contoh lagi, Nabi Ibrahim dulu diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apakah boleh kita ikuti? Tidak boleh. Tapi dalam beberapa hal yang lain, Nabi Ibrahim patut dijadikan uswatun hasanah, seperti contoh dalam masalah haji, dan juga yang kedua adalah masalah khitan yang sedang kita selenggarakan pada malam hari ini. Jadi awwalu man ikhtatama, pertama kali orang yang berkhitan kalau di dalam kitab itu adalah Ibrahim alaihissalam. Umurnya berapa Nabi Ibrahim? Wa umruhu samanuna sanah. Umur Nabi Ibrahim waktu khitan itu Pak, tidak main-main, sudah sepuh 80 tahun. Kalau orang 80 tahun sunat Pak, gimana katosnya gitu katanya orang kampung ya. Menjandring Madura Pak, gimana gelingnya itu. Bahkan sampai-sampai di kitab itu sampai disebut dengan kata bil kudum. Ini ulama beda pendapat ini Pak. Ada yang mengatakan bil kudum itu menjelaskan alat pemotongnya dengan kampak. Kalau dengan kampak ekstrim ya Pak yo. Ya bayangkan sendiri dah. Wong kayak nganu ayam aja gitu gimana, apalagi pakai kampak Pak. Tapi ada ulama yang lebih halus. Bil kudum tidak diartikan dengan kampak, tapi bil kudum merujuk kepada tempat. Jadi Nabi Ibrahim dulu tempatnya beliau berkhitan itu di sebuah kota yang namanya Kudum. Jadi ada 2 versi Pak ya. Makanya kalau nanti ada orang mu'alaf mau masuk Islam, jangan ditakut-takuti Pak. Dulu Nabi Ibrahim, khitannya 80 tahun, pakai kapak Mas. Ya takut Pak orang nggak mau masuk Islam. Karena ditakut-takuti lebih dahulu. Ya boleh lah dengan versi yang nomor 2 ini. Yaitu khitannya di sebuah kota yang namanya Kudum. Nah, Nabi Ibrahim itu Pak ketika mempraktekkan khitan seperti itu,
kemudian dilanjutkan oleh anak turunannya Nabi Ismail seterusnya dan sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umat Rasulullah itu juga wajib kalau bagi laki-laki melakukan khitan dengan 3 alasan. Yang pertama alasan medis, yang kedua alasan biologis, dan yang ketiga alasan religiositas.